warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Azul rahimakumullah. Dalam buku kisah 1001 malam, ada sebuah cerita tentang Abu Nawas saat didatangi ketiga muridnya. Lantas, mereka masing-masing bertanya kepada gurunya. Orang pertama memulai pertanyaan, manakah yang lebih utama? Orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil, jawab Abu Nawas. Mengapa? Kata orang pertama. Sebab lebih mudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Abu Nawas. Orang pertama puas karena ia memang yakin dengan argumentasi seperti itu. Lalu orang yang kedua bertanya dengan pertanyaan yang sama. Manakah yang lebih utama? Orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Orang yang tidak mengerjakan keduanya, jawab Abu Nawas. Mengapa? Kata orang kedua. Dengan tidak mengerjakan keduanya, tentu tidak memerlukan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Abu Nawas. Orang kedua pun bisa menerima pendapat tersebut. Kemudian orang ketiga bertanya hal yang serupa. Manakah yang lebih utama? Orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Orang yang mengerjakan dosa-dosa besar, jawab Abu Nawas. Mengapa? Kata orang ketiga. Sebab pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya sebanding dengan besarnya dosa hamba itu, jawab Abu Nawas. Orang ketiga menerima alasan gurunya itu. Lantas ketiga murid itu pun menjadi bingung. Mengapa jawaban atas pertanyaan yang sama bisa berbeda? Setelah itu, Abu Nawas menjelaskan bahwa manusia itu dibagi menjadi 3 tingkatan. Tingkatan mata, tingkatan akal, dan tingkatan hati. Anak kecil yang mengatakan bahwa bintang di langit itu kecil atas dasar penglihatannya saja, maka itu tingkatan mata. Lalu ada orang yang mengatakan bahwa bintang itu besar apabila melihat menggunakan alat, maka ini termasuk kategori tingkatan akal. Kemudian ada pula orang yang memandang bahwa bintang itu kecil meskipun ia tahu bahwa itu besar. Akan tetapi atas dasar pemahamannya yang mendalam mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia menganggap bahwa tiada yang lebih besar selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandangan ini merupakan tingkatan hati, biasanya dimiliki oleh ahli fikir. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Azul rahimakumullah. Tidak seperti biasa, hari itu Baginda tiba-tiba ingin menyamar menjadi rakyat biasa. Beliau ingin menyaksikan kehidupan di luar istana tanpa sepengetahuan siapapun agar lebih leluasa bergerak. Baginda mulai keluar istana dengan pakaian yang amat sederhana, layaknya seperti rakyat jelata. Di sebuah perkampungan, beliau melihat beberapa orang berkumpul. Setelah Baginda mendekat, ternyata seorang ulama sedang menyampaikan kuliah tentang alam barzah. Tiba-tiba, ada seorang yang datang dan bergabung di situ. Ia bertanya kepada ulama itu, "Kami menyaksikan orang kafir pada suatu waktu dan mengintip kuburnya. Tetapi kami tiada mendengar mereka berteriak dan tidak pula melihat penyiksaan-penyiksaan yang katanya sedang dialaminya. Maka bagaimana cara membenarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dilihat oleh mata?" Ulama itu berpikir sejenak kemudian berkata, "Untuk mengetahui yang demikian, harus dengan panca indera yang lain. Ingatkah kamu dengan orang yang sedang tidur? Dia kadangkala bermimpi dalam tidurnya digigit ular, diganggu, dan sebagainya. Ia juga merasa sakit dan takut ketika itu, bahkan memekik dan keringat bercucuran pada keningnya. Ia merasakan hal semacam itu seperti ketika tidak tidur. Sedangkan engkau yang duduk di dekatnya menyaksikan keadaannya
seolah-olah tidak ada apa-apa. Padahal, apa yang dilihat serta dialaminya adalah dikelilingi ular-ular. Maka jika masalah mimpi yang remeh saja sudah tidak mampu mata lahir melihatnya, mungkinkah engkau bisa melihat apa yang terjadi di alam barzah? Baginda Raja terkesan dengan penjelasan ulama itu. Baginda masih ikut mendengarkan kuliah itu. Kini ulama itu melanjutkan kuliahnya tentang alam akhirat. Dikatakan bahwa di surga tersedia hal-hal yang amat disukai nafsu, termasuk benda-benda. Salah satu benda-benda itu adalah mahkota yang amat luar biasa indahnya. Tak ada yang lebih indah dari barang-barang di surga, karena barang-barang itu tercipta dari cahaya. Saking indahnya, maka satu mahkota jauh lebih bagus dari dunia dan isinya. Baginda pun makin terkesan. Kemudian beliau pulang kembali ke istana. Baginda sudah tidak sabar ingin menguji kemampuan Abu Nawas. Abu Nawas dipanggil untuk menghadap Baginda. Kemudian Baginda berkata, "Aku menginginkan engkau sekarang juga berangkat ke surga. Kemudian bawakan aku sebuah mahkota surga yang katanya tercipta dari cahaya itu. Apakah engkau sanggup, Abu Nawas?" "Sanggup, Paduka yang mulia," kata Abu Nawas langsung menyanggupi tugas yang mustahil dilaksanakan itu. Tetapi Baginda harus menyanggupi pula satu syarat yang akan hamba ajukan. "Sebutkan syarat itu," kata Baginda Raja. "Hamba mohon Baginda menyediakan pintu agar hamba bisa memasukinya." "Pintu apa?" tanya Baginda belum mengerti. "Pintu alam akhirat," jawab Abu Nawas. "Apa itu?" tanya Baginda ingin tahu. "Kiamat, wahai Paduka. Masing-masing alam mempunyai pintu. Pintu alam dunia adalah liang peranakan ibu. Pintu alam barzah adalah kematian. Dan pintu alam akhirat adalah kiamat. Surga berada di alam akhirat. Bila Baginda masih tetap menghendaki hamba mengambil sebuah mahkota di surga, maka dunia harus kiamat terlebih dahulu." Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja terdiam. Di sela-sela kebingungannya, Abu Nawas bertanya lagi, "Masihkah Baginda menginginkan mahkota dari surga?" Baginda Raja tidak menjawab. Beliau diam 1000 bahasa. Sejenak kemudian, Abu Nawas mohon diri karena Abu Nawas sudah tahu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Azul rahimakumullah. Abu Nawas dalam kesehariannya dikenal sangat sederhana. Ia tak menyimpan barang-barang berharga di dalam rumahnya. Sebab setiap kali mendapat hadiah dari Raja Harun al-Rashid, ia selalu membaginya dengan orang di sekitarnya yang membutuhkan. Tak sedikit pun uang dibelanjakan untuk membeli barang-barang berharga. Ia hanya menyisakan uang untuk makan dan kebutuhan dasar lainnya. Abu Nawas selalu mensyukuri apa yang dimilikinya meski hanya sedikit. Suatu malam, seorang pencuri masuk ke rumahnya dengan cara merusak pintu belakang rumah. Tindakan pencuri itu diketahui Abu Nawas. Tapi, apa yang dilakukan Abu Nawas? Bukannya memukul dan menangkap pencuri, ataupun berteriak agar para tetangganya terbangun dan menangkap pencuri itu. Justru ia mencari tempat persembunyian. Setelah masuk ke dapur, pencuri itu mulai mencari barang-barang berharga di rumah Abu Nawas. Ia mulai membuka lemari, laci, dan melihat-lihat kolong di bawah tempat tidur Abu Nawas. Ia tak menemukan satupun barang berharga. Tak ada uang, tak ada emas, guci keramik, ataupun barang-barang berharga lainnya. Pencuri itu tak putus asa begitu saja. Ia kembali memeriksa ulang setiap ruangan yang ada di rumah Abu Nawas untuk memastikan bahwa ia telah menggeledah semua tempat yang ia duga terdapat barang berharga. Sampai suatu ketika, ia melihat sebuah kotak besar di dalam suatu ruangan yang sebelumnya tak sempat ia periksa. Pencuri itu langsung membayangkan di kotak itulah barang-barang berharga disimpan. Dengan hati-hati pencuri itu membuka kotak tersebut.
Tapi betapa kagetnya dia ketika yang ada di dalam kotak itu adalah Abu Nawas yang tak lain si pemilik rumah. Abu Nawas pun ikut terkaget-kaget. Secara spontan pencuri itu bertanya, "Hei, apa yang kamu lakukan di dalam kotak ini?" "Saya bersembunyi dari kamu," jawab Abu Nawas. "Kenapa begitu?" tanya si pencuri. "Saya malu kepadamu, karena saya tak memiliki apa-apa untuk diberikan kepadamu. Itulah kenapa saya bersembunyi di kotak ini," jawab Abu Nawas lagi. Setelah menerima jawaban seperti itu, pencuri itu dengan hati kecewa meninggalkan rumah Abu Nawas. Tapi ia bersyukur sekaligus heran karena Abu Nawas tak berteriak memanggil tetangga sehingga ia selamat dari hajaran massa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Azul rahimakumullah. Suatu ketika, Abu Nawas dipanggil oleh Baginda Raja Harun al-Rasyid ke istana kerajaan, dan terjadilah percakapan di antara keduanya. Rupanya kali ini, Abu Nawas sedang memperingatkan rajanya perihal harta dunia yang tidak akan dibawa mati ke kuburan, karena Abu Nawas mengetahui bahwa ia dipanggil karena ingin diikat sebagai saudara raja dengan tali ikatan hadiah. Sesampainya di istana kerajaan, Abu Nawas dengan santainya menegur langsung Baginda Raja Harun al-Rasyid tanpa basa-basi terlebih dahulu. "Wahai Amirul Mukminin, bagaimana nanti jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadapkan Anda di hadapannya, lalu meminta pertanggungjawaban Anda tentang lalat hitam, burung kenari, dan kulit ari?" kata Abu Nawas kepada Raja Harun. Begitu mendengar penuturan Abu Nawas yang tiba-tiba itu, menyebabkan Raja Harun al-Rasyid pun menjadi sedih, sehingga menangis terseduh-seduh. Melihat rajanya bersedih, salah seorang kepala pengawal segera bertindak dengan memarahi Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, engkau diamlah. Engkau telah menyakiti hati sang raja," bentak kepala pengawal kerajaan kepada Abu Nawas. "Biarkan dia," kata Raja Harun. "Sebenarnya yang merusak dan menyakiti itu adalah Anda," kata Abu Nawas dengan berani. "Begini Abu Nawas, saya ingin mengikat tali persaudaraan denganmu dengan pemberian fasilitas dan hadiah-hadiah," kata Raja Harun al-Rasyid. "Kembalikan saja semua harta dari tempat semula yang hendak Paduka berikan kepada hamba," jawab Abu Nawas. "Lalu bagaimana dengan kebutuhanmu?" tanya Raja Harun. "Aku ingin Anda tidak melihatku dan aku pun tidak melihat Paduka. Ketahuilah wahai Amirul Mukminin, Aiman bin Nail dari Kudamah bin Abdullah al-Kalabi pernah berkata, aku telah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melempar jumrah Aqobah di atas ontanya yang kemerah-merahan tanpa ada pukulan dan tidak pula dengan pengusiran," jawab Abu Nawas. Setelah berkata demikian, Abu Nawas segera meninggalkan istana sambil bernyanyi. "Persiapanmu telah memenuhi bumi sepenuhnya, hambamu mendekat dan sekarang apa? Bukankah engkau bakal mati dalam kuburan? Pewarismu mengelilingi, hartamu tak dapat engkau gunakan lagi." Itulah nyanyian Abu Nawas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Azul rahimakumullah. Secara tak terduga, pangeran yang menjadi putra mahkota jatuh sakit. Sudah banyak tabib yang didatangkan untuk memeriksa dan mengobati sang pangeran, tapi tak seorang pun mampu menyembuhkannya. Akhirnya raja mengadakan sayembara. Sayembara boleh diikuti oleh rakyat dari semua lapisan, tak terkecuali oleh para penduduk negeri tetangga. Sayembara yang menyediakan
mendatangkan hadiah menggiurkan itu, dalam waktu beberapa hari berhasil menyerap ratusan peserta. Namun, tak satu pun dari mereka berhasil mengobati penyakit sang pangeran. Akhirnya sebagai sahabat dekat, Abu Nawas menawarkan jasa untuk menolong sang putra mahkota. Baginda Raja Harun al-Rasyid menerima usul itu dengan penuh harap. Abu Nawas sadar bahwa dirinya bukanlah tabib. Maka dari itu, dia tak membawa peralatan apapun. Para tabib yang ada di istana tercengang melihat Abu Nawas yang datang tanpa peralatan yang mungkin diperlukan. Mereka berpikir, mungkinkah orang macam Abu Nawas bisa mengobati penyakit sang pangeran? Sedangkan para tabib terkenal dengan peralatan yang lengkap saja tak sanggup mengobatinya. Bahkan penyakitnya sama sekali tak terlacak. Abu Nawas merasa bahwa seluruh perhatian tertuju padanya. Namun Abu Nawas tak begitu memperdulikannya. Abu Nawas dipersilakan memasuki kamar pangeran yang sedang terbaring. Dia menghampiri sang pangeran dan duduk di sisinya. Setelah Abu Nawas dan sang pangeran saling pandang, Abu Nawas berkata, "Saya membutuhkan seorang tua yang di masa mudanya sering mengembara ke pelosok negeri." Orang tua yang diinginkan Abu Nawas segera didatangkan. Sebutkan satu persatu nama-nama desa di daerah selatan. Perintah Abu Nawas kepada orang tua itu. Ketika orang tua itu menyebutkan nama-nama desa bagian selatan, Abu Nawas menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Kemudian, Abu Nawas memerintahkan agar menyebutkan bagian utara, barat, dan timur. Setelah semua bagian negeri disebutkan, Abu Nawas mohon agar diizinkan mengunjungi sebuah desa di sebelah utara. Raja pun merasa heran. "Engkau kuundang ke sini bukan untuk bertamasya, Abu Nawas." "Hamba tak bermaksud berlibur, Yang Mulia," kata Abu Nawas. "Tetapi aku belum paham," kata Raja. "Maafkan hamba, Paduka Yang Mulia. Kurang bijaksana rasanya bila hamba jelaskan sekarang," kata Abu Nawas. Abu Nawas pergi selama 2 hari. Sekembali dari desa itu, Abu Nawas menemui sang pangeran dan membisikkan sesuatu, kemudian menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Lalu Abu Nawas menghadap baginda raja. "Apakah Yang Mulia masih menginginkan sang pangeran tetap hidup?" tanya Abu Nawas. "Apa maksudmu?" Raja balas bertanya. "Sang pangeran sedang jatuh cinta pada seorang gadis desa di sebelah utara negeri ini," kata Abu Nawas menjelaskan. "Bagaimana kau tahu?" Ketika nama-nama desa di seluruh negeri disebutkan, tiba-tiba degup jantungnya bertambah keras ketika mendengarkan nama sebuah desa di bagian utara negeri ini. Dan sang pangeran tak berani mengutarakannya kepada baginda. "Lalu apa yang harus aku lakukan, Abu Nawas?" tanya raja. "Mengawinkan pangeran dengan gadis desa itu. Kalau tidak," tawa raja ragu-ragu, "cinta itu buta, baginda. Bila kita tak berusaha mengobati kebutaannya, maka dia akan mati." Rupanya saran Abu Nawas tak bisa ditolak. Sang pangeran adalah putra satu-satunya yang merupakan pewaris tunggal kerajaan. Abu Nawas benar. Begitu mendengar persetujuan sang raja, sang pangeran berangsur-angsur pulih. Sebagai tanda terima kasih, raja memberikan Abu Nawas sebuah cincin permata yang amat indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Asul rahimakumullah. Memang semua sudah tahu dan kagum akan kecerdasan Abu Nawas. Tak ada yang meragukannya sama sekali. Pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid telah mempermalukan Abu Nawas dengan menyiram air kencing di depan para tamu undangan. Abu
Nawas hanya bisa terdiam, namun dalam hati dia merencanakan sesuatu di lain hari. Kisahnya, figur Abu Nawas ini memang sangat lihai dalam menyelesaikan masalah. Tidak hanya lucu saja, akan tetapi juga bijaksana sehingga Abu Nawas tidak dapat dianggap enteng. Raja sangat bangga memiliki warga seperti Abu Nawas ini. Namun, pada pihak lain, dari diri Abu Nawas juga sangat menjengkelkan raja karena ulahnya yang selalu tidak tahu diri. Oleh karena itulah, Baginda Raja tak pernah berhenti memeras otaknya untuk membalas Abu Nawas. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, setiap bulan Rabiul Awal diadakan acara Maulid Nabi. Sambil tersenyum, Baginda Raja bergumam dalam hati, "Awas ya kamu Abu Nawas, kali ini kamu pasti kena." Acara Maulid Nabi pun tibalah waktunya dan diselenggarakan di istana. Pada saat itu semua pembesar negeri hadir termasuk putra-putra mahkota dari kerajaan sebelah. Termasuk pula Abu Nawas ikutan diundang. Dengan perintah raja, semua yang hadir di acara Maulid Nabi tersebut dipersilahkan untuk berdiri dan kemudian disirami dengan air mawar yang menebarkan bau harum. Kecuali Abu Nawas, dia disiram dengan air kencing. Setelah disiram dengan air kencing tersebut, jadi sadarlah Abu Nawas kalau dirinya telah dipermalukan di depan para pembesar negeri. Dia bungkam 1000 bahasa dan hanya bisa bergumam dalam hati, "Baiklah, hari ini Paduka telah memberiku kuah tak sedap. Esok hari aku akan membalasnya dengan isinya." Sejak saat itu, Abu Nawas tidak pernah menjejakkan kakinya di istana. Raja pun menjadi kangen karena kelucuannya saat bercerita. Ketika raja memanggilnya ke istana, rupanya Abu Nawas tidak bersedia dengan alasan sakit yang membuat tubuhnya lemah lunglai. Karena khawatir telah terjadi sesuatu dengan diri Abu Nawas, raja pun ingin menengoknya diiringi dengan beberapa petinggi kerajaan. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Begitu mendengar raja menuju ke rumahnya, Abu Nawas yang sedang dalam keadaan segar bugar itu pun langsung memasang aksi. Matanya terpejam, badan tergeletak lemah lunglai. Namun sebelum dia beraksi demikian, dia telah terlebih dahulu menyuruh istrinya menyiapkan obat ajaib yang berbentuk bulatan kecil. Dan di antara bulatan obat ajaib itu terdapat 2 butir yang dibubuhi tinja di dalamnya. Tak berapa lama kemudian, raja sudah ada di depan pintu rumah Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, apa yang kamu telan itu?" tanya raja. "Inilah yang disebut obat ajaib. Resepnya hamba peroleh lewat mimpi tadi malam. Jika hamba menelan 2 butir, niscaya akan sembuh," jawab Abu Nawas yang terlentang dan segera bangun setelah menelan pil yang kedua. "Kalau begitu, aku juga mau minum obat ajaib itu," kata raja. "Baiklah tuanku." Paduka berbalinglah dan pejamkan mata seperti hamba sekarang ini. "Tidak boleh duduk, apalagi berdiri," kata Abu Nawas. Maka raja pun menuruti perintah Abu Nawas. Begitu mata raja terpejam, Abu Nawas cepat-cepat memasukkan butiran obat ajaib yang telah dibubuhi tinja itu ke mulut raja. Tiba-tiba saja Baginda Raja bangkit sambil membelalakkan matanya. "Hai Abu Nawas, engkau memberiku makan tinja ya?" kata raja. Maka Abu Nawas pun segera bersimpuh sambil memberi hormat kepada rajanya. "Wahai Khalifah, dulu Baginda memberi hamba kuahnya. Sekarang hamba berikan isinya. Jikalau Baginda tidak memberi hamba uang 100 dinar, kejadian itu akan hamba ceritakan kepada khalayak ramai," kata Abu Nawas. "Diamlah ya Abu Nawas, jangan ngomong kepada siapa-siapa. Nanti aku akan memberimu uang 100 dinar," kata raja. Setelah itu, raja dan semua pengikutnya kembali ke istana. Mereka menyiapkan pundi-pundi yang berisi uang 100 dinar. Nah, untuk kesekian kalinya, Abu Nawas berhasil memperdayai rajanya, berhasil mengalahkan rajanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Azul rahimakumullah. Hari
Hari itu puasa Ramadan menjelang hari ke-6. Seperti biasa, Abu Nawas duduk di beranda depan gubuknya sambil menunggu beduk maghrib tiba. Sambil memandang langit biru yang mulai nampak senja, Abu Nawas berpikir bagaimana agar dapur rumahnya tetap mengepul. Sementara itu, ada seorang tuan tanah yang rumahnya tak jauh dari rumah Abu Nawas. Sebagai tuan tanah, tentu saja mempunyai rumah yang besar, lengkap dengan seperangkat gudang makanan, lahan peternakan, dan kamar. Hampir setiap orang yang berada di daerah itu, bahkan Abu Nawas sendiri, bekerja dengan tuan tanah itu. Bekerja keras setiap hari, tetapi dengan hasil yang sedikit. Dan bila meminjam dengan dirinya, maka harus mengembalikan dengan bunga yang sangat tinggi. Tingkat penghisapannya sangatlah tinggi. Dan sebagaimana tuan tanah, dia mempunyai sifat yang pelit, kikir, tamak, dan loba. Tuan tanah ini mendengar kabar bahwa Abu Nawas mempunyai suatu kepandaian yang aneh. Bila dia meminjam sesuatu, maka akan dikembalikan secara lebih. Katanya pinjamannya itu dapat beranak. Seperti meminjam seekor ayam, maka ayam itu akan dikembalikan 2 karena ayam itu beranak. Menarik juga kepandaian Abu Nawas ini, pikir sang tuan tanah. Tuan tanah lalu berpikir agar Abu Nawas segera meminjam darinya. Secara kebetulan, sore itu Abu Nawas ingin meminjam 3 butir telur kepada tuan tanah itu. Tuan tanah tentu saja senang memberikan pinjaman kepada Abu Nawas, karena pinjaman itu akan menjadi banyak karena beranak. Malahan tuan tanah itu menanyakan kepada Abu Nawas apakah ingin meminjam yang lain. Abu Nawas menjawab tak perlu. Dia hanya butuh 3 butir telur. Tuan tanah itu bertanya lagi dengan Abu Nawas, kapan telur itu akan beranak? Abu Nawas menjawab, itu tergantung dengan keadaan. 5 hari kemudian, Abu Nawas kembali ke rumah tuan tanah itu, mengembalikan telur menjadi 5 butir. Melihat 5 butir telur, betapa senangnya tuan tanah itu. Tuan tanah lalu menanyakan kepada Abu Nawas, apakah dia akan meminjam lagi? Abu Nawas lalu meminjam piring tembikar sebanyak 2 buah. Tuan tanah itu memberikan dengan senang hati dan berharap piringnya itu menjadi lebih banyak. 5 hari kemudian, Abu Nawas datang dengan membawa 3 piring tembikar. Walaupun tak sesuai dengan yang diharapkan, tetapi hatinya cukup gembira karena 2 piring hanya melahirkan 1 anak saja. Tak apa pikir sang tuan tanah, karena bisa saja orang mempunyai anak tunggal, bahkan tak memiliki anak. Abu Nawas dan tuan tanah itu sama-sama senang. Maka dari itu, tuan tanah itu meminjamkan uang senilai 1000 dinar. Jumlah yang sangat besar. Gaji buat seluruh karyawan dan pekerjanya selama 1 bulan. Tuan tanah itu berangan-angan bahwa uang yang dipinjam Abu Nawas nanti akan diapakan karena akan banyak beranak. Tuan tanah itu menanti dengan tak sabar. Ditunggu selama 5 hari, Abu Nawas tak kunjung datang. Hampir 1 bulan, Abu Nawas juga tak kunjung datang. Saat tuan tanah akan mendatangi rumah Abu Nawas dengan centengnya, Abu Nawas tiba-tiba datang. Mulanya, tuan tanah gembira. Tapi sesudah Abu Nawas menjelaskan persoalannya, bukan main marahnya tuan tanah itu. Sayang sekali tuan, uang yang saya pinjam itu bukannya beranak, malah 3 hari kemudian mati mendadak. Mendengar kata-kata itu, betapa geramnya tuan tanah. Hampir saja Abu Nawas dihajar centeng tuan tanah. Untung saja ada teman-teman Abu Nawas yang baru pulang dari bekerja. Tuan tanah itu mengadukan ke pengadilan. Tuan tanah itu berharap Abu Nawas akan digantung atau bahkan dihukum rajam. Dan pengadilan pun digelar. Abu Nawas membeberkan semua duduk permasalahannya. Demikian juga tuan tanah itu menjelaskan. Pengadilan pun memutuskan cukup rasional. Kalau sesuatu bisa beranak, sudah pasti bisa mati. Dan Abu Nawas telah menjalankan lakonnya dengan baik. Adapun tuan tanah yang tamak itu telah tertipu karena wataknya sendiri yang kikir, tamak, dan pelit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sobat Azul rahimakumullah. Pada suatu hari, di kerajaan yang dipimpin oleh Raja Harun al-Rasyid, telah terjadi huru-hara. Rakyatnya tak lagi mendapatkan ketenangan seperti biasanya, karena telah terjadi penculikan dan pembunuhan yang sangat misterius. Raja dan para prajuritnya akhirnya mengetahui bahwa huru-hara tersebut bukan datang dari musuh, namun dari dalam istana sendiri yang diotaki oleh para menterinya. Namun Raja sangat kesulitan untuk mencari tahu siapa yang bersekongkol terhadap tindakan penculikan dan pembunuhan tersebut, karena dia melihat bahwa para menterinya semuanya taat kepadanya. Dari itu, dipanggillah Abu Nawas yang dikenal memiliki otak yang cerdas. Akhir-akhir ini aku gelisah, seolah ada seseorang yang hendak mengkudeta kerajaanku. Apa ada yang salah dengan kepemimpinanku? Tanya Raja kepada Abu Nawas. Ampun beribu ampun Baginda. Apa yang bisa hamba lakukan untuk membantu? Tanya Abu Nawas. Begini wahai Abu Nawas, berilah cara kepadaku untuk menguji kesetiaan para menteriku, kata Raja dengan iming-iming hadiah. Baiklah Paduka, berilah hamba waktu sehari saja agar bisa memikirkan caranya, ujar Abu Nawas sambil beranjak meninggalkan rajanya. Setibanya di rumah, Abu Nawas berpikir keras untuk menemukan cara yang terbaik dan jitu. Karena kelelahan, Abu Nawas akhirnya tertidur dengan lelapnya. Pada keesokan harinya, ketika dia hendak sholat subuh, dia menemukan sorban yang berbau tak sedap. Sorban itu memang telah lama tak dicuci oleh istrinya. Dari situlah Abu Nawas menemukan cara jitu untuk menguji kesetiaan para menteri kerajaan. Setelah sholat subuh, Abu Nawas segera bergegas menuju istana kerajaan untuk menghadap Raja Harun al-Rasyid. Abu Nawas meminta Raja untuk bersandiwara seolah telah memiliki sorban yang sakti. Raja Harun setuju dan melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Abu Nawas. Setelah itu, maka dikumpulkanlah kelima menterinya untuk menghadap. Di hadapan para menteri itu, Raja mengatakan bahwa ia telah mendapatkan hadiah berupa sorban sakti hasil pemberian dari kerajaan lain. Dan salah satu kesaktian sorban itu adalah bisa menentukan masa depan kerajaan di masa yang akan datang. Wahai para menteriku, bantulah aku untuk menentukan masa depan negeri ini, titah Raja. Bagaimana caranya, wahai Baginda? Tanya salah seorang menteri. Masing-masing dari kalian, coba ciumlah sorban hadiah ini secara bergantian. Apabila berbau wangi, maka kerajaan ini akan abadi. Namun, bila baunya busuk, maka kerajaan ini tak akan lama lagi akan segera runtuh. Jelas Raja. Sesuai dengan perintah Raja, para menteri satu persatu memasuki ruangan untuk mencium sorban sakti tersebut. Setelah semuanya telah mendapat giliran, maka dikumpulkanlah lagi menteri-menterinya. Bagaimana baunya? Tanya Raja. Sorban ini baunya sangat harum. Niscaya kerajaan ini akan abadi, jawab menteri pertama. Menteri kedua dan ketiga menjawab sama dengan menteri pertama. Intinya, mereka berusaha untuk membuat rajanya senang. Giliran menteri keempat dan kelima angkat bicara. Di luar dugaan, menteri keempat dan kelima ini mengatakan bahwa sorban sakti tersebut berbau busuk dan menyengat hidung. Mendengar pernyataan menteri keempat dan kelima itu, Raja akhirnya membuka rahasia bahwa sorban yang dikiranya sakti tersebut adalah milik Abu Nawas yang sudah usang dan tak dicuci lama sekali. Bergetarlah badan dari menteri pertama, kedua, dan ketiga. Kini, aku tahu siapa di antara kalian yang telah berkhianat kepadaku. Kalian telah terbukti berbohong, dan kalian pantas untuk masuk penjara, ujar Raja Harun. Menteri pertama, kedua, dan ketiga segera ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara.
kepada menteri keempat dan kelima. Raja Harun memberikan hadiah kepada mereka karena kesetiaan yang telah diberikan. Tak lupa juga, Abu Nawas mendapatkan bagian hadiah yang telah dijanjikan oleh Raja Harun kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Asul rahimakumullah. Suatu hari, Baginda Raja Harun al-Rasyid memerintahkan dua pengawalnya untuk menjemput Abu Nawas di rumahnya agar segera datang ke istana. Sesampainya Abu Nawas di istana, Baginda Raja Harun al-Rasyid kemudian berkata, "Hai Abu Nawas, sekarang juga kamu harus dapat mempersembahkan kepadaku seekor harimau berjenggot. Jika gagal, aku akan membunuhmu." Kata-kata itu merupakan perintah Sultan yang diucapkan dengan penuh tegas dan kegeraman. Dari bentuk mulutnya ketika mengucapkan kalimat itu, jelas betapa Sultan menaruh dendam kesumat kepada Abu Nawas yang telah berkali-kali mempermainkan dirinya dengan cara-cara yang sangat kurang ajar. Perintah itu merupakan cara Baginda untuk dapat membunuh Abu Nawas. "Ya, Tuanku Syah Alam," jawab Abu Nawas, "semua perintah Paduka akan hamba laksanakan. Namun, untuk yang satu ini hamba mohon waktu 8 hari. "Baik," kata Baginda. Al-Kisah. Pulanglah Abu Nawas ke rumah. Agaknya ia sudah menangkap gelagat bahwa raja sangat marah kepadanya. Dicarinya akal supaya dapat mencelakakan diriku agar terbalas dendamnya, pikir Abu Nawas. Jadi, aku juga harus berhati-hati. Sesampainya di rumah, dipanggilnya 4 orang tukang kayu dan disuruhnya membuat kandang harimau. Hanya dalam waktu 3 hari, kandang itu pun siap. Kepada istrinya, ia berpesan agar menjamu orang yang berjenggot yang datang ke rumahnya. Apabila Adinda dengar Kakanda mengetuk pintu kelak, suruh dia masuk ke dalam kandang itu, kata Abu Nawas sambil menunjuk kandang tersebut. Ia kemudian bergegas pergi ke musola dengan membawa sajadah. "Baik," kata istrinya. "Hai Abu Nawas, tumben kamu sholat di sini?" bertanya imam dan penghulu musola itu. "Sebenarnya, saya mau menceritakan hal ini kepada orang lain. Tapi kalau tidak kepada Tuhan penghulu, kepada siapa lagi saya mengadu?" jawab Abu Nawas. "Tadi malam, saya ribut dengan istri saya. Itu sebabnya saya tidak mau pulang ke rumah." Pucuk dicinta, ulam tu tiba, pikir penghulu itu. Kubiarkan Abu Nawas tidur di sini dan aku pergi ke rumah Abu Nawas menemui istrinya. Sudah lama aku menaruh hati kepada perempuan cantik itu, ucap si penghulu dalam hatinya. "Hai Abu Nawas," kata si penghulu, "bolehkah aku menyelesaikan perselisihan dengan istrimu itu?" "Silahkan," jawab Abu Nawas. "Hamba sangat berterima kasih atas kebaikan hati Tuan." Maka pergilah penghulu itu ke rumah Abu Nawas dengan hati berbunga-bunga, dan dengan wajah berseri-seri diketuknya pintu rumah Abu Nawas. Begitu pintu dibuka, ia langsung mengambil istri Abu Nawas dan diajak duduk bersanding. "Hai Adinda, apa gunanya punya suami jahat dan melarat? Lagi pula, Abu Nawas hidupnya tak karuan. Lebih baik kamu jadi istriku. Kamu dapat hidup senang dan tidak kekurangan suatu apapun," ucap si penghulu. "Baiklah, kalau keinginan Tuan demikian," jawab istri Abu Nawas. Tak berapa lama kemudian, terdengar pintu diketuk oleh seseorang. Ketukan itu membuat penghulu belingsatan. "Kemana aku harus bersembunyi?" ia bertanya kepada nyonya rumah. "Tuan penghulu,
silakan bersembunyi di dalam kandang itu, jawab istri Abu Nawas. Ia lalu menunjuk kandang yang terletak di dalam kamar Abu Nawas. Tanpa pikir panjang lagi, penghulu itu masuk ke dalam kandang itu dan menutupnya dari dalam. Sedangkan istri Abu Nawas segera membuka pintu. Abu Nawas pun masuk ke dalam rumah. "Hai Adinda, apa yang ada di dalam kandang itu?" tanya Abu Nawas. "Tidak ada apa-apa suamiku," jawab istrinya. "Apa putih-putih itu?" tanya Abu Nawas. Lalu dilihatnya penghulu itu gemetar karena malu dan ketakutan. Setelah 8 hari, Abu Nawas memanggil 8 kuli untuk memikul kandang itu ke istana. Di Baghdad, orang gempar ingin melihat harimau berjenggot. Seumur hidup, jangankan melihat, mendengar harimau berjenggot pun belum pernah. Kini Abu Nawas malah dapat seekor. Mereka terheran-heran akan kehebatan Abu Nawas. Tetapi, begitu dilihat penghulu di dalam kandang, mereka tidak bisa bilang apa-apa selain mengiring kandang itu sampai ke istana, hingga menjadi arak-arakan yang panjang. Si penghulu malu bukan main. Tak lama kemudian, sampailah iringan-iringan itu ke dalam istana. "Hai Abu Nawas, apa kabar?" kata Baginda Sultan. "Apa kamu sudah berhasil mendapatkan harimau berjenggot?" "Dengan berkat dan doa tuanku, alhamdulillah hamba berhasil," jawab Abu Nawas. Maka dibawalah kandang itu ke hadapan Baginda. Ketika Baginda hendak melihat harimau tersebut, si penghulu memalingkan mukanya ke arah lain dengan muka merah padam karena malu. Akan tetapi, kemanapun ia menoleh, ke situ pula Baginda memelototkan matanya. Tiba-tiba Baginda menggeleng-gelengkan kepala dengan takjub, sebab menurut penglihatan beliau, yang ada di dalam kandang itu adalah penghulu musola. Abu Nawas buru-buru menimpali. "Ya tuanku, itulah harimau berjenggot." Tapi Baginda tidak cepat tanggap. Beliau termenung sesaat, kenapa penghulu dikatakan harimau berjenggot? Tiba-tiba Baginda bergoyang ke kiri dan ke kanan, seperti orang berdoa. Oh penghulu, perlukah hamba memberitahukan kenapa hamba dapat menangkap harimau berjenggot ini di rumah hamba sendiri? Kata Abu Nawas. Iya, ujar Baginda sambil menoleh ke kandang itu dengan mata berapi-api. Kemudian, Abu Nawas menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ya, aku maklum sudah, kata Baginda. Bukan main murka Baginda kepada penghulu itu, sebab ia yang sangat semestinya menegakkan hukum, ia pula yang melanggarnya. Ia telah berkhianat. Baginda segera memerintahkan punggawa mengeluarkan penghulu dari kandang dan diarak keliling pasar setelah sebelumnya dicukur segi 4, agar diketahui oleh seluruh rakyat betapa aibnya orang yang berkhianat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Asul rahimakumullah. Sultan Harun al-Rashid masyghul berat. Konon penyebabnya sudah 7 bulan Abu Nawas tidak menghadap ke istana. Akibatnya suasana Balairung jadi lengang sunyi senyap. Sejak dilarang datang ke istana, Abu Nawas memang benar-benar tidak pernah muncul di istana. Mungkin Abu Nawas marah kepadaku, pikir Sultan. Maka diutuslah seorang punggawa ke rumah Abu Nawas. Tolong sampaikan kepada Sultan, aku sakit hendak bersalin, jawab Abu Nawas kepada punggawa yang datang ke rumah Abu Nawas, menyampaikan pesan Sultan. Aku sedang menunggu dukun beranak untuk mengeluarkan bayiku ini, kata Abu Nawas lagi sambil mengelus-ngelus perutnya yang buncit. Ajaib benar, kata Baginda dalam hati setelah mendengar laporan punggawa setianya.
Baru hari ini aku mendengar kabar seorang lelaki bisa hamil dan sekarang hendak bersalin. Dulu, mana ada lelaki melahirkan? Aneh. Maka timbul keinginan Sultan untuk menengok Abu Nawas. Maka, berangkatlah dia, diiringi sejumlah menteri dan para punggawa ke rumah Abu Nawas. Begitu melihat Sultan datang, Abu Nawas pun berlari-lari, menyambut dan menyembah kakinya, seraya berkata, "Ya Tuanku Syah Alam, berkenan juga rupanya Tuanku datang ke rumah hamba yang hina ini." Sultan dipersilakan duduk di tempat yang paling terhormat, sementara Abu Nawas duduk bersila di bawahnya. "Ya Tuanku Syah Alam, apakah kehendak Duli Syah Alam datang ke rumah hamba ini? Rasanya bertahta selama bertahun-tahun, baru kali ini Tuanku datang ke rumah hamba," tanya Abu Nawas. "Aku kemari karena ingin tahu keadaanmu," jawab Sultan. "Engkau dikabarkan sakit hendak melahirkan dan sedang menunggu dukun beranak. Sejak zaman nenek moyangku hingga sekarang, aku belum pernah mendengar ada seorang lelaki mengandung dan melahirkan. Itu sebabnya aku datang kemari." Abu Nawas tidak menjawab, ia hanya tersenyum. "Coba jelaskan perkataanmu. Siapa lelaki yang hamil dan siapa dukun beranaknya?" tanya Sultan lagi. Maka dengan senang hati berceritalah Abu Nawas. Konon, ada seorang raja mengusir seorang pembesar istana. Tetapi, setelah 5 bulan berlalu, tanpa alasan yang jelas, sang raja memanggil kembali pembesar tersebut ke istana. Ini ibarat hubungan laki-laki dan perempuan yang kemudian hamil tanpa menikah. Tentu saja, itu melanggar adat dan agama, menggegerkan seluruh negeri. Lagi pula, apabila seorang mengeluarkan titah, tidak boleh mencabut perintahnya lagi. Jika itu dilakukan, ibarat menjilat air ludah sendiri. Itulah tanda-tanda pengecut. Oleh karena itu, harus berpikir masak-masak sebelum bertindak. Itulah tamsil seorang lelaki yang hendak bersalin. Adapun dukun beranak yang ditunggu adalah Baginda kemari, kata Abu Nawas. Dengan kedatangan Baginda kemari, berarti hamba sudah melahirkan. Yang dimaksud dengan bersalin adalah hilangnya rasa sakit atau takut hamba kepada Baginda. Bukan begitu, kata Sultan. Ketika aku melarang kamu datang lagi ke istana, itu tidak sungguh-sungguh, melainkan hanya bergurau saja. Besok, datanglah engkau ke istana. Aku ingin bicara kepadamu. Memang di sana banyak menteri, tetapi tidak seperti kamu. Lagi pula selama engkau tidak hadir di istana, selama itu pula hilanglah cahaya balairungku. Segala titah Baginda, patik junjung tinggi tuanku, sembah Abu Nawas dengan ta'zim. Tetapi Sultan cuma menggeleng-geleng kepala, dan tidak berapa lama kemudian Sultan pun kembali ke istana dengan perasaan heran bercampur geli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ahsul rahimakumullah. Pada suatu hari yang cerah, Raja Harun al-Rasyid mengalami kejenuhan dan berencana hendak pergi ke hutan yang terkenal akan keindahannya. Raja pun mengajak Abu Nawas sebagai pemandu dalam perjalanan tersebut. "Siap paduka Raja?" kata Abu Nawas. Rupanya Abu Nawas tidak keberatan dengan ajakan rajanya tersebut, dan berangkatlah mereka ke hutan dengan mengendarai keledai sambil bercengkrama di sepanjang perjalanan. Tanpa terasa, mereka sudah menempuh hampir separuh perjalanan, dan tibalah mereka di pertigaan jalan yang jauh dari rumah penduduk. Mereka berhenti karena ragu ke arah mana hutan yang dituju. Setahu mereka, kedua jalan itu memang benar menuju hutan yang mereka tuju. Hutan wisata yang berisi binatang-binatang buas. Abu Nawas pun angkat bicara. "Paduka, saya sarankan agar kita tidak usah meneruskan perjalanan." "Kenapa wahai Abu Nawas?" kata paduka Raja. "Hamba berkata demikian karena kalau kita salah pilih jalan, jangan-jangan kita tidak pernah kembali lagi."
Bukankah akan lebih bijaksana kalau kita meninggalkan sesuatu yang meragukan? Jawab Abu Nawas. Dalam kebimbangan, anak buah Paduka Raja yang masih merupakan teman Abu Nawas berkata, "Aku pernah mendengar ada 2 orang kembar yang hidup di semak-semak sebelah sana," kata ajudan. "Apakah engkau mengenalnya?" tanya Abu Nawas. "Tidak juga. Mereka adalah si yang memiliki rupa sangat mirip. Yang satunya selalu berkata jujur, dan satunya selalu berkata bohong," jawab ajudan. "Baiklah, kita istirahat dulu. Nanti kita menuju ke rumah si kembar," kata Abu Nawas. Abu Nawas, Paduka Raja, dan prajuritnya kemudian beristirahat sejenak sambil makan. Seusai makan, mereka menuju ke rumah si kembar bersaudara itu. Setelah pintu diketuk, maka keluarlah salah satu dari mereka. "Maaf, aku sangat sibuk hari ini. Engkau hanya boleh mengajukan 1 pertanyaan saja, tidak lebih," kata dia. Abu Nawas pun mendekati salah satu si kembar yang beda sifat itu dan mulai menanyakan jalan yang menuju hutan yang indah dan berbisik. Dan salah satu si kembar itu pun menjawabnya dengan berbisik pula. Setelah itu Abu Nawas dan rombongan segera pamit untuk meneruskan perjalanan. "Paduka Raja, hutan yang kita tuju jalan sebelah kanan," kata Abu Nawas. "Bagaimana engkau bisa tahu harus ambil jalan arah kanan? Sedangkan kita tidak tahu apakah orang yang kita tanya tadi orang yang selalu berkata benar atau berkata bohong," tanya Paduka Raja. "Wahai Paduka, orang yang aku tanyai tadi menunjukkan jalan sebelah kiri," kata Abu Nawas. Paduka Raja masih juga belum mengerti dengan perkataan Abu Nawas. "Apa maksudnya?" tanya Raja. "Karena orang itu menunjukkan jalan sebelah kiri," jawab Abu Nawas. "Coba jelaskan kepadaku," tanya Raja. "Tadi aku bertanya ke orang itu, apakah yang akan dikatakan saudaramu bila aku bertanya jalan mana yang menuju hutan yang indah? Dan dia menjawab sebelah kiri. Dengan pertanyaan itu, siapapun yang aku tanya, entah si kembar yang selalu berbohong maupun si kembar yang selalu berkata jujur, pasti akan menjawab sebelah kiri." Jawabannya, yang pertama, bila yang ditanya tadi adalah orang yang selalu berkata benar, jalan sebelah kiri. Karena ia tahu saudara kembarnya akan mengatakan jalan sebelah kiri, sebab ia tahu saudara kembarnya selalu berkata bohong. Yang kedua, bila yang ditanya tadi orang yang berkata bohong, jalan sebelah kiri. Karena ia tahu bahwa saudara kembarnya akan mengatakan jalan sebelah kiri, sebab saudaranya selalu berkata benar. Akhirnya, rombongan raja itu memilih jalan yang ditunjuk Abu Nawas. Tak lama kemudian, masuklah mereka ke dalam hutan yang memiliki pemandangan yang indah. Raja pun menjadi senang dan memberikan sebuah hadiah kepada Abu Nawas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Azul rahimakumullah. Abu Nawas memang cerdik. Meskipun tak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan titah sang raja, namun dia selalu berhasil melaksanakan tugasnya. Dan hadiah selalu menanti. Sungguh rezeki yang tak disangka. Suatu ketika, Abu Nawas diundang oleh Raja Harun al-Rasyid untuk makan bersama. Maka berangkatlah para pengawal kerajaan untuk menjemput Abu Nawas di rumahnya. Tak berapa lama kemudian, Abu Nawas telah sampai di istana dengan pakaian sederhana. Abu Nawas langsung diajak berbincang di sebuah pendopo dengan berbagai jamuan makan lengkap dengan minuman yang segar. Melihat begitu banyaknya makanan, Abu Nawas pun sangat lahap menyantap makanan yang dihidangkan kepadanya. Sementara itu Raja masih meneruskan perbincangannya dengan Abu Nawas tentang kekuasaannya. Raja Harun bercerita kepada Abu Nawas terkait
terkait dengan luasnya wilayah yang telah dipimpinnya. Namun, Abu Nawas nampak tidak menggubris, malah dia sibuk dengan makanan yang tersaji di hadapannya. Tak lama kemudian, Raja mulai melontarkan berbagai pertanyaan kepada Abu Nawas. Hai Abu Nawas, kalau setiap benda ada harganya, berapakah harga diriku ini? Tanya Raja. Abu Nawas yang masih dalam kondisi kekenyangan setelah makan menjawab sekenanya tanpa berpikir panjang. Hamba kira mungkin sekitar 100 dinar saja, Paduka, jawab Abu Nawas. Terlalu sekali engkau, Abu Nawas. Harga sabukku saja 100 dinar, bentak Raja. Tepat sekali, Paduka. Memangnya saya nilai dari diri Paduka hanya sebatas sabuk itu saja, ujar Abu Nawas. Karena merasa tak ingin dipermalukan oleh Abu Nawas karena kecerdikannya, kali ini Raja tidak mau lagi mengambil resiko dengan beradu pendapat padanya. Oleh karena itu, Abu Nawas diajak menuju ke tengah-tengah prajuritnya yang merupakan ahli bela diri dan ketangkasan. Ayo Abu Nawas, di hadapan para prajuritku, tunjukkanlah kemampuan memanahmu. Panahlah sekali saja. Kalau panahmu dapat mengenai sasaran, hadiah akan menantimu. Tapi kalau gagal, engkau akan aku penjara, kata Raja. Abu Nawas pun bergegas mengambil busur dan anak panah. Dengan memantapkan hati, Abu Nawas membidik sasaran dan mulai memanah. Namun panahnya meleset dari sasaran. Dari pengamatan saya, ini adalah gaya memanah para makalar tanah, ujar Abu Nawas untuk menutupi kelemahannya. Sesaat kemudian, Abu Nawas mencabut sebuah anak panah lagi dan membidik sasaran. Lagi-lagi, anak panah yang dibidikkan itu melesat terlalu jauh dari sasaran. Kalau yang ini, Paduka, ini gaya juragan buah kalau sedang memanah, sahut Abu Nawas untuk menutupi kelemahannya yang kedua. Untuk yang ketiga kalinya, Abu Nawas kembali mencabut anak panah dan mulai membidiknya. Namun kali ini, kebetulan anak panah yang dibidiknya mengenai sasaran. Nah, yang ini Paduka, ini baru gaya Abu Nawas kalau sedang memanah. Saya pun menunggu hadiah yang Paduka janjikan, kata Abu Nawas dengan gembira. Dengan tak bisa menyembunyikan tawanya, Paduka Raja lantas memberikan hadiah kepada Abu Nawas. Dengan kecerdikannya bermain kata-kata yang masuk logika, akhirnya Abu Nawas mendapatkan hadiah. Dia pun langsung memohon diri karena tak sabar untuk memberikan hadiah itu kepada istrinya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Azul rahimakumullah. Abu Nawas mendengar baginda raja yang memiliki seorang menteri kepercayaan dan senantiasa mendampinginya. Menteri itu bernama Abu Jahal. Namun kepercayaan yang diberikan baginda raja sering dimanfaatkan oleh Abu Jahal untuk memperkaya dirinya. Terkadang dia meminta upeti kepada rakyat dengan mengatasnamakan baginda raja. Hal ini tentu saja membuat Abu Nawas sangat geram, tetapi tidak berani mengadukannya kepada baginda raja. Sebab dengan kedudukan yang dimiliki, Abu Jahal bisa saja memutarbalikkan fakta dan menuduh Abu Nawaslah pelakunya. Seiring berjalannya waktu, penasihat istana meninggal dunia. Baginda raja sangat kehilangan dan belum bisa menemukan penggantinya. Jadi untuk sementara waktu, jabatan penasihat istana masih kosong. Belum ada yang mendudukinya. Kesempatan ini segera dimanfaatkan Abu Jahal. Ia ingin sekali menduduki jabatan tersebut. Dengan begitu, ia bisa lebih leluasa memengaruhi baginda raja. Segala cara Abu Jahal lakukan.
Di depan Baginda Raja, Abu Jahal terus mencari muka agar terpilih menjadi penasihat istana. Tapi sayangnya, ambisi Abu Jahal ini harus kandas di tengah jalan, karena tidak berapa lama, Baginda Raja justru memilih Abu Nawas untuk jadi penasihat istana. Keputusan Baginda Raja ini tentu saja membuat Abu Jahal kecewa, sehingga ia menaruh dendam kepada Abu Nawas. Suatu hari, ketika Abu Jahal melihat Abu Nawas sedang duduk bersama Baginda Raja, timbul pemikiran di kepalanya. Seharusnya aku yang ada di tempat tersebut. Abu Nawas tidak pantas duduk di situ. Abu Nawas itu apa dia? Tidak mampu mengurus masalah kerajaan. Pantasnya dia jadi pelawak istana. Gerutu Abu Jahal dalam hatinya. Merasa kecewa dengan keputusan Baginda Raja, Abu Jahal lalu menyampaikan keberatannya. Pada suatu hari, saat Baginda Raja sedang duduk sendirian di singgasananya, Abu Jahal menghadap dan berkata, "Ampun Paduka yang mulia, hamba izin menghadap Baginda Raja." Baginda Raja terkejut melihat Abu Jahal yang tiba-tiba menghadapnya. "Ada apa Abu Jahal? Apa yang ingin kau sampaikan?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, hamba rasa Abu Nawas tidak pantas menjabat sebagai penasihat istana. Karena menurut hamba, dia tidak tahu apa-apa soal negara. Abu Nawas itu apa keahliannya? Cuma melucu saja," tutur Abu Jahal. "Tapi, bukankah Abu Nawas terkenal cerdas? Dia juga seorang yang jujur," ujar Baginda Raja. "Apakah Paduka sudah meragukan kejujuran saya?" tanya Abu Jahal. "Bukan seperti itu. Kamu kan sudah menduduki jabatan Menteri Istana. Jadi wajar kalau Abu Nawas yang mengisi jabatan penasihat istana," jawab Baginda Raja. "Tapi hamba lebih berpengalaman Paduka yang mulia, apalagi mengenai kenegaraan. Hamba juga ahli berperang, tubuh hamba kekar dan perkasa. Lalu hamba sudah lama berbakti kepada Baginda Raja. Hamba rasa hambalah yang lebih pantas menjadi penasihat istana," ucap Abu Jahal. Melihat ambisi Abu Jahal yang begitu besar ingin menjadi penasihat istana, Baginda Raja akhirnya membuat keputusan. Ia ingin mengadakan sayembara antara Abu Nawas dan Abu Jahal. Maka dipanggillah Abu Nawas untuk datang ke istana. Singkat cerita, Abu Nawas pun menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, Abu Jahal sangat menginginkan jabatan penasihat istana. Dia minta supaya jabatanmu diganti olehnya. Tapi aku juga tidak mungkin memecatmu begitu saja. Biar adil, maka aku putuskan akan mengadakan sayembara untuk kalian berdua. Siapa yang menjadi pemenangnya, maka dialah yang berhak jadi penasihat istana," jelas Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam dan berpikir, Abu Jahal pasti punya rencana busuk. Jangan sampai dia jadi penasihat istana. Bisa-bisa rakyat makin miskin, tertindas oleh kelakuannya, pikir Abu Nawas. "Ampun Paduka yang mulia, kalau boleh tahu, sayembara apa yang hendak diberikan?" tanya Abu Nawas. "Aku ingin masing-masing dari kalian membawakan satu gentong air laut, tapi yang rasanya tawar," perintah Baginda Raja. Abu Nawas dan Abu Jahal langsung terkejut mendengar permintaan Baginda Raja yang aneh itu. "Sekarang pulanglah kalian berdua dan besok kembali ke sini dengan membawa air laut yang rasanya tawar," kata Baginda Raja. Sesampainya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan dan mencari tahu keberadaan laut yang airnya tawar. Mana ada air laut yang rasanya tawar? Orang secerdik apapun tidak akan bisa melakukannya, pikir Abu Nawas. Sementara itu Abu Jahal mulai berbuat curang. Ia memasukkan air sumur ke gentong untuk dibawanya ke istana. Baginda Raja pasti percaya, meskipun aku berkata bohong, karena aku tahu aku adalah menterinya yang paling dipercaya, kata Abu Jahal dalam hatinya. Keesokan harinya, Abu Nawas dan Abu Jahal datang ke istana dengan membawa gentong masing-masing. "Bagaimana? Apa kalian sudah mendapatkan airnya?" tanya Baginda
Baginda Raja. "Sudah, Paduka yang mulia," jawab Abu Jahal dan Abu Nawas serempak. Kemudian Abu Jahal maju lebih dulu, menyerahkan gentongnya. "Ini Paduka, air laut permintaan Paduka," ucap Abu Jahal. Baginda Raja lalu mencicipi air yang dibawa Abu Jahal. "Bagus, Abu Jahal, air ini rasanya tawar. Tapi benarkah ini berasal dari laut?" tanya Baginda Raja. "Benar sekali, Paduka. Hamba sengaja mengambilnya dari laut yang tidak diketahui oleh banyak orang," jawab Abu Jahal penuh percaya diri. Sekarang tibalah giliran Abu Nawas menyerahkan gentong miliknya. Ketika Baginda Raja mencicipi air yang ada di gentong Abu Nawas, ia pun langsung berkata, "Hai Abu Nawas, kenapa rasanya masih asin dan getir? Yang aku minta air laut yang rasanya tawar," ucap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, tapi memang begitulah rasa air laut," balas Abu Nawas. "Baiklah, karena lomba ini dimenangkan Abu Jahal, tentu dia yang akan menjadi penasihat istana," tutur Baginda Raja. Mendengar itu, Abu Jahal sangat kegirangan, sudah tidak sabar ingin menduduki jabatan tersebut. Ternyata sangat mudah mengelabui Baginda Raja, pikir Abu Jahal. Tapi tiba-tiba Baginda Raja kembali berkata, "Hai Abu Jahal, di mana kamu menemukan laut yang airnya tawar? Antarkan aku ke sana sekarang. Aku ingin mandi di sana," titah Baginda Raja. Seketika wajah Abu Jahal menjadi pucat, tubuhnya lemas dan gemetaran. "Anu Paduka yang mulia, hamba kenapa? Kalau kamu tidak bisa membuktikannya, berarti kamu telah membohongiku," ucap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, air yang hamba bawa memang bukan air laut, tapi air dari sumur," kata Abu Jahal ketakutan. "Kamu lancang Abu Jahal, kamu kira aku anak kecil yang mudah dikelabui? Karena kamu telah berani berbohong, maka sebagai hukumannya, kamu bukan hanya gagal jadi penasihat istana, tapi juga akan dipecat dari menteri. Kamu juga harus menjalani hukuman penjara," bentak Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja memerintahkan beberapa pengawal untuk menangkap Abu Jahal dan memasukkannya ke penjara. Kini tinggallah Abu Nawas di hadapan Baginda Raja. "Hai Abu Nawas, bukankah kamu terkenal cerdik? Bisa saja kamu membohongiku, dan dengan kecerdikanmu itu, kamu tentu bisa menutupi kebohonganmu. Tapi kenapa kau tidak lakukan?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, hamba memang cerdik, tapi hamba bukan pembohong. Secerdik apapun manusia, tidak akan ada yang bisa mengubah rasa air laut menjadi tawar," terang Abu Nawas. "Kamu benar Abu Nawas, itulah orang yang saya cari untuk menduduki jabatan sebagai penasihat istana, cerdik dan juga jujur," kata Baginda Raja tersenyum puas. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Asul rahimakumullah. Abu Nawas adalah seorang ulama besar yang terkenal dengan kecerdasannya dan dipercaya sebagai wali Allah. Di suatu hari, Baginda Raja Harun al-Rashid merasakan sakit di seluruh anggota badannya. Bahkan, untuk berjalan saja terasa berat. Akhirnya Baginda Raja memanggil tabib istana untuk mengobatinya. Tapi ternyata hasilnya nihil, lantaran tabib istana hingga tabib sekota Baghdad tak bisa mengobatinya. Akhirnya, Raja Harun al-Rashid membuat sayembara untuk para tabib agar bisa menyembuhkan penyakitnya. Barang siapa yang bisa mengobati penyakit Baginda Raja akan diberi hadiah uang emas yang banyak. Sayembara tersebut pun menyebar di seluruh kota. Banyak para tabib yang akhirnya ikut mengadu nasib untuk mengobati Baginda Raja. Abu Nawas yang mendengar sayembara itu pun tertarik untuk mencobanya. Padahal ia sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk mengobati. Hari yang ditunggu pun telah tiba. Abu Nawas menghadap raja untuk mencoba mengobatinya. Abu Nawas, rupanya
Rupanya engkau ikut pula dalam sayembara yang kuadakan ini, kata raja. Benar, Baginda, kata Abu Nawas. Apa kamu bisa mengobati penyakitku ini? Tanya Raja Harun al-Rasyid. Hamba akan mencobanya, Baginda. Hamba akan mencoba menerapkan cara-cara yang belum pernah dilakukan oleh tabib lainnya, jawab Abu Nawas meyakinkan. Abu Nawas kemudian meminta Raja Harun al-Rasyid untuk menerangkan penyakit apa yang dideritanya agar bisa memberikan tindak lanjut. Baginda Raja Harun al-Rasyid pun menerangkan jika tubuhnya terasa nyeri, tangan dan kakinya terasa pegal-pegal. Setelah memeriksa, Abu Nawas tak langsung mengobatinya. Ia meminta waktu 2 hari kepada Raja Harun al-Rasyid untuk meramu resep obat terbaik untuknya. Di bawah pohonnya rindang, Abu Nawas terus berpikir resep untuk sang baginda. Maklum saja, Abu Nawas bukanlah tabib, sehingga ia pun bingung harus memberikan resep apa untuk baginda raja. Sambil duduk dan berpikir, dari kejauhan ia melihat seorang kakek tua yang masih sibuk sendirian memetik buah-buahan di kebun kurma. Abu Nawas yang heran langsung mendekati kakek tersebut. Setelah bercakap-cakap dengan kakek tersebut, Abu Nawas mendapat jawaban. Kakek tersebut menjadikan aktivitas memetik buah sebagai kesibukan. Jika tak ada kesibukan tersebut, malah merasa badannya pegal-pegal. Dari pertemuan tersebut, akhirnya Abu Nawas menemukan penyebab sakitnya baginda raja. Esok harinya, Abu Nawas pun menghadap baginda Raja Harun al-Rasyid. Hai Abu Nawas, belum 2 hari kau sudah menghadapku. Mana obat untukku? Tanya Raja Harun al-Rasyid. Maafkan hamba, Baginda. Kali ini, hamba datang belum membawa obat yang dapat Baginda minum. Sebab, obat yang bisa menyembuhkan Baginda hanya telur unta. Baginda harus cari telur unta itu sendiri. Karena jika tak dicari sendiri, maka khasiatnya akan hilang. Terang Abu Nawas. Kalau itu yang kau sarankan, baiklah, aku akan segera mencarinya, jawab baginda raja. Dengan sekuat tenaga, Raja Harun al-Rasyid mencoba mencari telur unta di pasar. Para pedagang pun terheran, bukankah unta itu beranak bukan bertelur? Tapi mereka tak berani mengatakan hal itu sebab yang mencari adalah baginda raja. Setelah berkeliling kota dan tak menemukan satupun penjual telur unta, Harun al-Rasyid bertemu nenek tua yang menjelaskan jika unta tak bertelur tapi beranak. Baginda raja lantas tersadar jika ia baru dibohongi oleh Abu Nawas. Sampai di istana, Raja Harun al-Rasyid merasa kelelahan setelah perjuangannya mencari telur unta dengan berjalan kaki. Baginda raja pun akhirnya tertidur pulas karena kelelahan. Esok harinya, baginda raja tampak segar bugar dan anehnya sakit yang diderita hilang begitu saja. Ia lalu menyuruh para pengawal untuk meminta Abu Nawas segera menghadapnya. Tak lama kemudian, Abu Nawas pun menghadap. Bagaimana baginda? Apakah baginda telah menemukan telur unta yang hamba ajukan? Tanya Abu Nawas setelah memberikan salam kedatangan. Rupanya, engkau telah mempermainkanku ya? Jawab baginda. Apa yang baginda maksud? Tanya Abu Nawas. Engkau menyuruhku mencari telur unta, padahal unta tak bertelur, melainkan beranak. Terang Raja Harun al-Rasyid. Abu Nawas kemudian menceritakan pertemuannya dengan kakek tua, hingga ia memperoleh hikmah bahwa anggota badan yang tak pernah digerakkan akan membuat orang sakit. Pengalaman itulah yang ingin diterapkan Abu Nawas kepada bagindanya, supaya baginda raja tidak hanya memerintah tetapi juga bergerak. Tentu saja baginda tidak akan menemukan telur unta, sebab tidak akan mungkin ada unta yang bertelur. Tapi, bukankah baginda sekarang sudah merasa lebih enakan? Tanya Abu Nawas setelah memberikan penjelasan. Benar, apa
Apa yang kau katakan itu benar, Abu Nawas? Jawab raja yang tak lagi marah mendengar jawaban Abu Nawas. Bahkan aku semalam dapat tidur dengan pulas sekali. Lanjut baginda raja. Kalau begitu, betul jika ada pepatah yang mengatakan, tidak ada kelezatan kecuali setelah kepayahan, sahut Abu Nawas. Mendengar hal itu, Raja Harun al-Rasyid pun tertawa dan geleng-geleng kepala atas kecerdikan Abu Nawas. Sobat Azul, rahimakumullah. Ada berbagai macam cerita lucu dari Abu Nawas yang sering diceritakan ulang. Salah satunya adalah tentang berpuasa. Seperti dalam kisah kocak lainnya tentang sang pujangga, ada saja akal cerdik yang ia lakukan. Kali ini, dirinya yang tengah berpuasa hendak dikerjai oleh dua sahabatnya yang tidak berpuasa. Kira-kira, akal seperti apakah yang ia lakukan untuk menghadapi kedua sahabatnya itu? Daripada penasaran, langsung saja kita simak cerita lucu Abu Nawas tentang berpuasa. Alkisah. Pada suatu siang di bulan Ramadan, rumah Abu Nawas dikunjungi oleh kedua sahabatnya. Layaknya umat Islam lain, ia juga berpuasa. Namun tidak begitu dengan kedua temannya. Kedua sahabatnya itu datang ke rumah sang pujangga dengan tujuan untuk bersekongkol mengerjainya. Assalamualaikum, ucap kedua sahabat nyaris bersamaan. Abu Nawas, mengapa kamu di rumah saja? Ayo kita ngabuburit. Tanpa berpikir apa-apa, Abu Nawas mengiyakan ajakan mereka untuk mengisi waktu sembari menunggu berbuka puasa. Namun, siapa sangka kedua temannya itu justru mengajaknya pergi ke sebuah tempat makan. Karena kebaikan hatinya, sang pujangga Arab itu tidak protes sama sekali. Ia ikut saja masuk ke dalam tempat makan tersebut. Meskipun begitu, karena tengah berpuasa, ia bertekad tidak akan ikut makan. Untungnya, kedua temannya itu membeli makan untuk dibawa pulang, bukan makan di tempat. Rupanya, kedua temanku ini sangat menghormatiku yang sedang berpuasa. Meskipun tidak berpuasa, tapi mereka tidak makan langsung di tempat makan itu, melainkan membawa makanannya pulang, pikir Abu Nawas. Setelah selesai membeli makanan, mereka bertiga menuju ke rumah salah seorang sahabat. Kebetulan saja, ketika sampai di sana, azan maghrib baru saja berkumandang. Wah, sudah waktunya berbuka puasa, ucap Abu Nawas. Batalkan saja dahulu puasamu dengan minum, ucap salah satu temannya. Sang pujangga pun segera minum, kemudian menunggu ditawari makan bersama. Jangan lupa sholat dulu, ucap temannya yang lain. Nanti kamu ketinggalan jatah waktu sholat maghrib. Benar juga, jawab Abu Nawas. Ia kemudian mengambil air wudhu dan menjalankan ibadah sholat maghrib. Seusai sholat, ia kembali menemui kedua sahabatnya sambil berpikiran, kali ini akhirnya ia bisa makan. Mengapa kamu tidak mengaji Al-Quran? Tanya temannya. Mumpung perutmu masih kosong, lebih baik kamu mengaji dahulu. Takutnya, nanti kalau sudah kenyang, kamu jadi mengantuk. Lama-kelamaan, penyair dari Persia itu merasa jengkel. Ia merasa kalau kedua sahabatnya itu sedang mengerjainya. Meskipun begitu, ia tetap menurut dan mengaji Al-Quran. Kemudian, apakah setelah mengaji, akhirnya ia bisa makan? Tentu
saja tidak. Abu Nawas, sekarang mari kita lompat tidur, ucap salah satu temannya. Esok pagi yang memiliki mimpi paling indah akan bisa memakan makanan ini. Bukannya mengajak makan, temannya itu justru mengajak lompat tidur. Tentu saja saat itu ia benar-benar sadar kalau ia sedang dikerjai oleh teman-temannya. Meskipun marah, tokoh yang hidup di abad ke-8 ini tetap menyanggupi perlombaan yang tidak masuk akal tersebut. Ia dan kedua sahabatnya tidur malam itu juga. Dan keesokan harinya, setelah bangun tidur, mereka pun kembali berkumpul untuk membicarakan mimpi yang mereka dapatkan semalam. Salah satu dari teman Abu Nawas memulai ceritanya. Semalam, aku bermimpi sangat indah sekali. Di dalam mimpi itu, aku memiliki rumah mewah, mobil mewah, uang yang banyak, dan pesawat pribadi. Hidupku pokoknya sangat sempurna. Teman yang lain menganggukkan kepalanya beberapa kali ketika mendengar cerita itu. Mimpimu memang indah, sahabat, ucapnya kemudian. Tapi egois sekali. Kalau aku semalam justru bermimpi kalau negeriku ini tidak punya hutang. Infrastrukturnya berkembang dengan baik. Jalan-jalan yang mulus, pelabuhan selalu lancar, ongkos transportasi murah, dan semua rakyatnya begitu sejahtera hingga aku tak bisa menemukan orang yang berhak menerima zakat. Mendengar cerita tentang mimpi tersebut, salah satu sahabat sampai terkagum-kagum. Mimpimu luar biasa sekali, sahabat, ucap salah satu sahabatnya. Bagaimana denganmu, Abu Nawas? Apakah mimpimu lebih luar biasa dari sahabat kita ini? Coba ceritakanlah kepada kami, wahai sahabat. Sayangnya, mimpiku hanya biasa saja, ucap sang pujangga memulai ceritanya. Semalam aku bermimpi dengan Nabi Daud alaihi salam. Kalian tentu tahu kan kalau Nabi Daud gemar berpuasa. Beliau seringkali berpuasa sehari, kemudian berbuka sehari setiap waktu. Kedua sahabat itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian, semalam dalam mimpiku, Nabi Daud bertanya kepadaku, "Apakah engkau berpuasa, wahai Abu Nawas?" Tentu saja aku langsung menjawab iya. Kemudian beliau kembali bertanya, "Sudahkah engkau berbuka puasa, wahai Abu Nawas?" Dan aku hanya bisa menjawab, "Belum." Kemudian Nabi Daud alaihissalam menyuruhku segera berbuka puasa. Saat itu juga, aku langsung bangun dari tidur dan mengambil makanan yang sudah kalian belikan kemarin sore. Kontan, kedua sahabat pun hanya bisa saling berpandangan. Salah satu dari mereka kemudian mengecek makanan yang mereka simpan di dalam lemari malam sebelumnya. Benar saja, semua makanan yang mereka simpan kemarin kini telah raib. Berarti semalam sang bujangga sungguh-sungguh memakan makanan itu. Kedua sahabat pun langsung menyesali perbuatan mereka kemarin. Siapa sangka, rupanya mereka tetap kalah cerdik dari akal temannya. Berniat mengerjai, justru akhirnya ganti dikerjai. Rahimakumullah. Dikisahkan, kala itu sejumlah penduduk Baghdad berkumpul di depan istana Khalifah Harun al-Rashid. Sebagian berteriak dan meminta agar Abu Nawas segera ditangkap. Dikisahkan dalam buku Kisah Lucu Kecerdasan Abu Nawas, susunan Sukma Hadiwiyanto, kala itu sejumlah penduduk Baghdad berkumpul di depan istana Khalifah Harun al-Rashid. Sebagian berteriak dan meminta agar Abu Nawas ditangkap. Para penduduk protes karena baliho raksasa milik Abu Nawas yang dipasang di depan rumahnya yang berbunyi, "Dijual cepat,
matahari Baghdad. Siapa cepat dapat bonus anak unta. Penduduk lainnya merasa panik dan kasak-kusuk di depan istana. Mereka takut sekaligus bingung. Jika matahari Baghdad dijual, maka bagaimana mereka bisa hidup? Abu Nawas, kamu serius mau menjual matahari? Tanya Khalifah Harun al-Rashid sambil mengamati massa yang membludak di depan istananya. Benar, Baginda. Supaya kita bisa ikut cara mereka menggunakan otak. Jawab Abu Nawas. Maksudnya, Khalifah kembali bertanya. Begini, Baginda. Apakah Baginda senang infrastruktur di Baghdad terbangun hebat di zaman Baginda? Baginda bangga bisa menjadi teladan untuk rakyat bahwa selama menjabat jadi khalifah, Baginda tidak korupsi. Baginda senang tidak mempertontonkan keserakahan dengan menguasai ratusan ribu hektar padang pasir. Padahal Baginda bisa melakukannya dengan kekuasaan yang sekarang Baginda genggam. Beber Abu Nawas. Khalifah Harun al-Rashid yang bingung lantas meminta Abu Nawas untuk menjelaskan maksud dari ucapannya. Abu Nawas, coba ke inti masalah. Jika Baginda turun dan tanya massa yang sekarang berdemonstrasi itu, ketahuilah bahwa mereka akan menjawab, buat apa bangun infrastruktur? Infrastruktur tidak bisa dimakan. Jadi, jalan-jalan mulus yang Baginda bangun selama ini, puluhan bendungan yang Baginda banggakan, lapangan terbang, rel kereta api di Koramabad, pasar-pasar di Kirkuk, itu semua percuma, tidak bisa dimakan. Kata Abu Nawas menjelaskan. Khalifah Harun al-Rashid pun terdiam. Baginda bangga tidak korupsi. Anak Baginda jual pisang goreng. Itu malah membuat mereka marah dan cemburu. Buat mereka, Baginda mestinya korupsi agar mereka tak repot-repot lagi bikin isu tak masuk akal. Misalnya, Baginda keturunan Mongolia. Baginda memusuhi ulama. Baginda membiarkan partai Bans yang sudah dilarang tumbuh lagi. Wah, pokoknya banyak Baginda. Lalu, apa hubungannya dengan menjual matahari? Tanya Khalifah Harun al-Rashid. Abu Nawas kemudian menjelaskan apa yang dianggap Khalifah Harun sebagai prestasi nasional justru dianggap pemborosan dan membebani negara karena mereka terbiasa melihat prestasi yang ada di ruang gelap. Di ruang gelap, gadis cantik tak terlihat. Sebatang emas bisa dianggap besi. Tapi, kalaupun mata mereka tak melihat di ruang gelap, bukankah telinga mereka dapat mendengar? Hati mereka terbuka. Bagaimana mungkin mereka menuduhku memusuhi ulama, padahal wakilku sekarang adalah ulama besar? Jikapun mereka tak suka aku, bukankah kepada mereka sekarang aku sodorkan ulama yang dulu mereka klaim mereka bela? Mengapa sekarang mereka tinggalkan? Abu Nawas kemudian berkata, Baginda, itulah enaknya melihat dunia di ruang gelap sambil terbalik. Kita bisa menikmati apa yang mereka nikmati selama ini. Baginda tidak capek berpikir rasional. Khalifah Harun al-Rashid kembali terdiam. Abu Nawas lanjut menjelaskan. Percayalah Baginda, hanya dengan melihat segala sesuatu di kegelapan, Baginda akan paham mengapa selama ini mereka melihat infrastruktur megah, pemerataan pembangunan di daerah tertinggal, semuanya sama sekali tidak berguna, karena tak bisa dimakan. Mohon jangan katakan, infrastruktur memang tak bisa dimakan. Tapi dengan infrastruktur, kita semakin mudah mencari makan. Itu cara berpikir rasional dan normal, Paduka. Massa di depan istana semakin membludak. Khalifah Harun al-Rashid masih terdiam. Ia lantas memberi isyarat membenarkan ucapan Abu Nawas. Jadi, boleh saya menjual matahari? Kisah ini menunjukkan bahwa Abu Nawas sebagai pribadi
pribadi yang cerdas dan peduli.